Pemirsa, kehadiran tim-tim debutan ini memberikan kejutan pada perhelatan Piala Dunia 2026. Beberapa tim bahkan berhasil menunjukkan penampilan memukau di laga perdana adalah Tanjung VD yang mampu menahan raksasa Spanyol di laga perdana Grup H dan kuda hitam Maroko yang berhasil menahan imbang Brazil. Lalu siapakah tim debutan atau kuda hitam yang akan bersinar di Piala Dunia kali ini dan siapa tim besar yang akan menjadi korban? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Pak Erwin Fitriansyah di sana. Bung Erwin. Halo, selamat sore Mas Alka. Iya, Bung, timnas debutan mana saja ya ini yang layak dilabeli dengan kuda hitam di tengah ketatnya kompetisi Piala Dunia kali ini? Dan apakah kuda hitam ini memang murni karena kualitas tim mereka yang meningkat atau justru karena tim-tim unggulan yang underperform? Kalau kuda hitam saya pilih Jepang, tim Asia. Karena Jepang itu kan belum pernah sampai ke perempat final atau bahkan ke semifinal. Mereka paling jauh itu babak 16 besar ya. Jadi untuk turnamen sekarang saya pilih Jepang karena apa? Ya mereka kelihatan sangat siap. Tadi di pertandingan terakhir, di pertandingan kedua setelah lawan Belanda mereka 2-2. Tadi lawan Tunisia mereka bisa menang 4-0 ya. Jadi sebuah langkah yang sangat sangat solid menurut saya ya buat Jepang. Dengan pemainnya banyak yang cedera, ada Kubo, ada Endo, Minamino, itu juga nggak bisa main karena cedera. Jadi ada sejumlah pemain yang cedera, itu pun juga Jepang masih tampil sangat tangguh. Di pertandingan pertama mereka nggak kalah lawan Belanda, lalu di pertandingan tadi mereka menang lawan Tunisia dengan 4-0, itu merupakan eh, pencapaian yang bagus karena mereka bisa lolos ke babak selanjutnya dengan sekarang punya 4 poin. Begitu kira-kira. Kalau Maroko dan Norwegia, Bung Erwin, analisa Anda? Ya, Maroko itu menurut saya bukan kuda hitam lagi. Mereka menjadi salah satu tim unggulan karena 4 tahun yang lalu mereka masuk sampai semifinal. Ya, mereka itu tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain ya diaspora yang bukan bermain di Liga Maroko, kebanyakan main di luar Maroko dan mereka sudah sampai ke semifinal di 4 tahun yang lalu. Norwegia bisa jadi akan bisa menjelma jadi tim kuda hitam ya karena di situ ada Erling Haaland, penyerang yang sangat tangguh, main di Manchester City. Ada juga pemain gelandangnya Martin Odegaard. Jadi kalau untuk kuda hitam bisa lah masuk untuk Norwegia ya. Tapi kalau Maroko menjadi salah satu unggulan. Jadi kalau Maroko di pertandingan pembuka itu bisa tahan imbang Brasil 1-1, itu merupakan hal yang bukan mengejutkan kalau menurut saya gitu. Karena 4 tahun yang lalu Brasil pun nggak sampai ke semifinal gitu. Maroko yang masih masuk sampai semifinal. Baik. Sejauh mana Bung Erwin melihat peran sang pelatih dalam tim kuda hitam yang Anda sebutkan tadi? Kalau Maroko bukan kuda hitam ya. Kita ngomong Jepang. Jepang ini pelatihnya Hajime Moriyasu. Pelatih yang sudah cukup lama menangani tim Jepang dan menurut saya punya karakter, punya strategi yang dia nggak terpengaruh banyak ketika pemain-pemain andalanya itu cedera dan nggak bisa main. Ya, di Piala Dunia ini sekali lagi Jepang kehilangan banyak pemain, tapi dengan skema main yang diterapkan oleh Hajime Moriyasu, pemain-pemain yang menggantikan mereka yang cedera itu bisa tetap perform gitu ya. Dan penampilan Jepang sampai sejauh ini cukup memuaskan. Dan Anda prediksi Jepang akan berhasil melaju ke babak selanjutnya, mungkin bahkan sampai perempat final? Kalau untuk melaju ke fase knockout, besar peluangnya. Mereka udah ngelewatin Belanda, udah dapat poin dari Tunisia, poin penuh. Sekarang tinggal lawan Swedia. Swedia kan baru kalah dari Belanda 1-5 di pertandingan tadi pagi ya. Jadi Jepang punya peluang yang cukup besar kalau untuk melaju ke babak berikutnya. Bung Erwin, di laga pembuka kemarin ada juga catatan menarik dari tim debutan Tanjung VD yang mampu menahan raksasa Spanyol. Apakah tren positif Tanjung VD ini akan terus bisa kita saksikan di laga selanjutnya? Ya, itu salah satu kejutan terbesar ya. Tanjung VD bisa tahan imbang Spanyol karena Spanyol itu kan datang dengan status juara Piala Eropa 2 tahun yang lalu. Salah satu tim unggulan yang dijagokan untuk menjadi juara dunia. Tapi oleh Tanjung VD, tim kecil yang belum pernah ikut Piala Dunia bisa menahan Spanyol. Cuma kan gini, kita masih belum tahu apakah bisa stabil seperti itu penampilan Tanjung Verde. Karena waktu pertandingan lawan Spanyol itu
mereka benar-benar dikurung habis ya. Dari segala arah, dari segala peluang, Spanyol itu punya sekitar 27 atau 26 tendangan percobaan tendangan ke arah gawang dari Tanjung Verde, hampir separuhnya on target, tapi nggak bisa cetak gol. Jadi lini pertahanannya sangat kuat waktu lawan Spanyol. Belum tahu apakah nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya Tanjung Verde ini bisa tampil seperti itu gitu. Ini pertandingan selanjutnya mereka lawan Uruguay. Uruguay mungkin nggak Uruguay ya. sekuat Spanyol, tapi merupakan tim yang nggak mudah juga untuk dikalahkan. Baik, Bung, tadi kita udah membahas bagaimana tim-tim kuda hitam dan juga kita akan bergeser membahas seperti apa tim-tim besar, tim-tim favorit yang bisa dikatakan baru panas di laga kedua. Kita sebut Brazil yang akhirnya menundukkan Haiti dan juga ada Belanda yang akhirnya mengamuk melumat Gyökeres dan juga Isak 5-1. Silakan, Bung. Kalau Brazil itu kan memang materi pemainnya tidak sebagus. Ya, kalau Brazil itu menurut saya materi pemainnya tidak sebagus di turnamen-turnamen Piala Dunia sebelumnya. Ya, apalagi kalau dibandingkan zamannya Ronaldo, Kakak, Ronaldinho jauh. Sehingga ketika tampil menghadapi Maroko yang merupakan semifinalis 4 tahun yang lalu dengan sejumlah pemain yang masih bermain di tim sekarang Maroko ini, Brasil nggak mudah untuk menang. Nah, mereka berhasil memanfaatkan kondisi lawan Haiti. Haiti ini kan juga salah satu tim debutan, bukan negara yang kuat dalam sepak bola. Sehingga Brasil akhirnya bisa menang dan merupakan modal kan untuk pertandingan terakhir menghadapi Skotlandia. Skotlandia juga masih punya peluang untuk lolos gitu. Lalu Belanda itu di pertandingan pertama hampir menang lawan Jepang. Mereka unggul 1-0, disamakan skor 1-1, unggul 2-1, disamakan lagi di menit 89. Tapi mereka menghadapi Swedia tadi pagi itu tampil hampir sempurna dengan perubahan yang minor. Ada perubahan dari pelatih Ronald Koeman memainkan striker Brian Bobby. Dia mencetak 2 gol tadi pagi. Sementara Summerfield yang digantikan sama Bobby jadi pemain cadangan, masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol juga. Iya, brace bahkan. Jadi skema taktik yang dijalankan oleh pelatih Ronald Koeman di pertandingan kedua itu oke, ya. Bung Erwin, kami ingin Anda menyoroti bagaimana pengaruh atmosfer dari stadion dan juga format baru yang lumayan banyak timnya, grupnya di sini ada 48 tim, ini terhadap mentalitas tim-tim yang berlaga di final Piala Dunia kali ini. Ya, harus ada penyesuaian, harus ada adaptasi yang cepat ya dari tim-tim yang ada di Piala Dunia sekarang. Karena ini sekarang ada di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Letaknya berjauhan. Lalu zona waktunya juga banyak yang berbeda dengan negara-negara asal. Salah satu cara untuk melakukan adaptasi dengan baik adalah secepatnya datang ke Amerika ataupun ke Kanada atau Meksiko setelah kompetisi klub ini selesai. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh tim Inggris. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda. Jarak itu pasti akan menjadi tantangan karena nggak ada yang dekat dari camp atau ke tempat dari tempat latihan ke stadion. Itu juga di beberapa tim harus melakoni jarak yang cukup jauh. Belum lagi nanti kalau misalnya sudah masuk ke fase gugur karena kan semuanya main di Amerika. Jadi yang di Meksiko, yang di Kanada itu pindah semua ke Amerika. Bung Erwin, kita ingin coba Anda juga menyoroti aturan-aturan baru yang mulai diterapkan oleh FIFA di gelaran Piala Dunia kali ini. Seberapa efektif aturan-aturan baru FIFA kali ini? Salah satu hal yang menjadi sorotan bagi FIFA untuk diperbaiki adalah waktu yang terbuang percuma. Kalau misalnya pemain cedera, pemain keluar lapangan karena cedera, terus dianggap mengulur-ulur waktu, itu kan nggak terjadi lagi. Karena pemain juga harus mikir gitu. Kalau dia pura-pura cedera keluar lapangan itu harus 1 menit di luar lapangan baru boleh masuk lagi. Jadi teman-temannya akan bermain dengan 10 orang. Lalu juga ada pemain dari mana tadi ya yang menutupi mulutnya waktu berkonfrontasi dengan pemain lawan langsung terkena kartu merah. Main yang wajahnya, saya kok ingatnya wajahnya mirip Raditya Dika. Miguel Almiron, sorry. Miguel Almiron. Itu tadi terkena kartu merah karena dia berkonfrontasi karena nutupin mulutnya, ya, dari Paraguay. Jadi itu memang aturan baru yang dia nggak cepat untuk nangkep bahwa itu sekarang harus terkena kartu merah, bukan kartu kuning lagi gitu. Itu kan untuk menghindari ada ucapan-ucapan rasis, menghina pemain lawan
terus mulutnya ditutupin. Begitu ada indikasi seperti itu, wasit cek VAR langsung terkena kartu merah. Miguel Almiron ya dari Paraguay. Iya, dan aturan-aturan ini Anda sepakat diberlakukan di semua ajang kompetisi dan turnamen-turnamen lainnya? Oh iya, dengan aturan-aturan ini kan pemain harus bisa lebih disiplin, harus bisa lebih waspada gitu ya. Banyak aturan baru ya, terutama karena FIFA nggak mau sepak bola ini banyak terbuang waktu cuma karena pemain pura-pura cedera. Baik, baik, Bung Erwin Fitriansyah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.